Amin. Terima kasih, Andina Rosim. Dari semua itu, istiqomah tentang kesetiaan. Dan akarnya adalah ketulusan. Karena istiqomah terhadap sebuah kesetiaan tapi tidak ada ketulusannya juga, itu kesetiaan yang bersifat politis, pragmatis, transaksional, dan bersifat temporal. Tapi sebagaimana kalau kata Andina Rosim ini, kesetiaan yang ikhlas, yang tulus, maka inilah kesetiaan yang mengacu ke atas, yaitu semata-mata apa? Mengharap ridha Allah. Jadi kesetiaan kita yang kita lakukan istiqomah ini bukan hanya untuk dunia, untuk akhirat. Kenapa? Pahalanya yang kita harapkan, kebaikannya. Ada kontribusi terhadap nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai apa, silaturahmi, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kemaslahatan, nilai-nilai kemanfaatan, nilai-nilai ketakwaan muncul di sana yang kita lakukan dengan istiqomah, dengan konsisten, dan dengan kokoh dalam suatu jamaah yang istiqomah. Nah, inilah yang kita harapkan. Nanti bahwa sebuah ketulusan yang kita kemas dalam kesetiaan yang istiqomah semata-mata mengharapkan ridho Allah. Sehingga bukan hanya pada saat kita di dunia, apabila kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, keistiqomahan kita ini yang terus berlanjut dan berlangsung di tangan generasi-generasi setelah kita, di tangan kerabat kita, di tangan sahabat kita, di tangan tetangga kita, di tangan handai tolan kita, di tangan komunitas kita, yang tetap dilanjutkan nilai-nilai itu, sebuah nilai-nilai yang akhlakul karimah, yang baik, maka pahalanya akan terus kepada kita. Pada saat pahala ibadah itu sudah berhenti, karena saat kita ibadah sholat sekarang, saat inilah bersifat temporal. Apabila kita nanti kita sudah tidak di dunia, salat ini sudah ada pahalanya. Tapi ada yang namanya pahala berlanjut. Nah, ini yang kita cari sekarang. Pahala berlanjut itu apa? Yaitu perbuatan yang baik, silaturahmi, sedekah, membangun kebaikan, melakukan amal, kemudian mengimplementasikan ilmu, mengajar kebaikan. Ini yang terus. Nah, ya kita salah satu dengan menjaga keistiqomahan di dalam adat yang bernuansa akhlakul karimah ini, ya kita mengharapkan adanya ridho Allah. Dan ridho Allah ini kita harapkan menjadikan kita untuk masuk ke dalam jannah. Dan dengan ridho Allah ini kita akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ikut bersama meminum telaga haud, telaganya Rasulullah. Dan saat di yaumil akhir nanti, di mizan, pada saat penentuan, penilaian dan pertimbangan, kita mendapat syafaat dari junjungan kita. Yang tentu sahabat itu adalah syafaat dari Rasulullah yang sudah diberikan otoritasnya kepada junjungan kita sesuai dengan firman Allah dan sesuai dengan hadis daripada Rasulullah.